Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, asatidzah semua, ya akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa untuk menuntut ilmu, ya untuk menambah menambah pemahaman kita terkait dengan agama ini, ya untuk senantiasa kita memantaskan diri ya untuk menjadi orang-orang yang dia cintai, ya dia ridhoi, dan dia angkat derajat kita semua sebagaimana firman-Nya, yang mana teman-teman semua hal yang harus kita jaga niat daripada niat kita setiap kali kita menuntut ilmu itu diantaranya yang pertama, kita semua ini menuntut ilmu alasan utamanya itu bukan apa-apa, bukan karena kita ingin pintar ya, apalagi karena kita ingin dipuji, ingin dihormati, bukan. Ya, kita menuntut ilmu itu bukan karena itu semua. Melainkan kita menuntut ilmu itu atas dasar keinginan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus senantiasa kita jaga. Ya, kita terus perbaiki ya setiap kali kita belajar, setiap hari, ya bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik, ya untuk senantiasa kita jaga dan kita perbaharui niat kita. Betul-betul niat pertama kita adalah karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan karena ingin pinternya, bukan karena ingin sanadnya, bukan karena ingin ada ijazahnya dan seterusnya. Tapi betul-betul ya karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa memang kok harus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya karena memang kalau Allah sudah ridho, apalagi yang mau kita cari? Nah, gitu. Ya, kalau Allah sudah ridho, apalagi yang mau kita cari? Karena semuanya ketika Allah sudah ridho, artinya sudah ada di depan kita. Ya, surganya Allah, ya kenikmatan-kenikmatan, ya itu semua sudah ada di depan mata kita. Ketika Allah memang sudah ridho, makanya selalu yang menjadi tujuan utama kita adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya salah satu niat yang harus selalu kita jaga adalah kita ini menuntut ilmu karena ingin menghilangkan kebodohan di dalam diri kita maupun dari orang lain. Ya, jadi kita semua ini sekali lagi nggak bisa apa-apa. Ya, kita ini semuanya bodoh. Ya, tapi dengan menuntut ilmu ini tujuannya adalah agar kita semua bisa menghilangkan kebodohan tersebut, agar ibadah-ibadah kita lebih maksimal. Ya, agar setiap amalan-amalan kita ini lebih terarah gitu. Ya, karena dengan ilmu segala sesuatu akan menjadi terang. Ya, segala sesuatu yang gelap akan menjadi terang. Segala sesuatu yang sempit akan menjadi luas. Ya, yang sulit akan menjadi mudah. Itu dengan ilmu. Ya. Tapi tidak hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Mobil khusus Al-Quran ini sangat bagus ketika kita belajar sekaligus juga mengajarkan. Gitu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Gitu. Ya, jadi niatin lagi ya setelah kita niatin yang pertama untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita niatin ya Allah saya belajar supaya saya nggak bodoh dan ketika saya sudah paham nanti saya ingin mengajarkan yang lain. Ya, itu harus selalu kita jaga niat seperti itu. Yang ketiga kita menuntut ilmu ini atas dasar kita mensyukuri ya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik daripada nikmat sehatnya, ya nikmat Allah masih ngasih kita panjang umurnya,
nikmat masih Allah kasih kepada kita semua ini, rezeki yang bisa beli kuota, bisa punya HP, ya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah pernah bahas kalau tidak salah. Ya, entah di majelis ini atau di majelis yang lain. Yang jelas syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak ada 3 hal. Ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya as-sana, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, ya. Terima kasih ya Allah. Itu ya dengan lisan kita. Yang kedua dengan hati kita senang menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ya, sama sekali tidak ada penolakan di hati kita. Ya, alhamdulillah, hati juga ikut senang. Yang ketiga, ya, adalah dengan perbuatan kita. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka kita pergunakan untuk memperdekat jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya ketika hari ini kita bersyukur kepada Allah, kalau hari ini kita dikasih kesehatan, berarti kita gunakan kesehatan kita untuk kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hari ini kita bersyukur karena masih Allah kasih rezeki, ya HP-nya masih bagus, misalkan kuotanya masih mantap, banyak, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan hal-hal tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi paling tidak itu, ya, hal-hal yang harus senantiasa kita jaga. Ya, niat kita yang pertama adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menghilangkan kebodohan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, dan yang ketiga itu adalah untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin kepada hingga kepada kita semua selaku umat di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bait ke-12. Ya, pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas targetnya sampai bait ke-17, tapi nanti kondisional aja. Ya, kondisional aja. Afwan, suaranya agak serak ya. Di bait ke-13 ini, ya, muallif berkata, "Adz-dzakaraini ashbi'anna mubdila al-ana Allahu kadza wa sahila." Nah, teman-teman semua, dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an ada sebuah kaidah yang mana ketika ada hamzah istifham, afwan. Kaidahnya adalah ketika ada hamzah wasal, ya, ada hamzah wasal yang diapit oleh hamzah istifham dan lam ta'rif, maka para qurra sepakat cara membacanya itu ada 2 cara. Ya. Ana ulangi ya. Oke. Sekali lagi, bahwasanya ketika di dalam Al-Qur'an ada hamzah wasal, ya ingat ada hamzah wasal yang diapit di antara hamzah istifham dan lam ta'rif, maka ya para qurra semua sepakat, ya, cara bacanya itu ada 2 cara. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama disebutnya dengan istilah apa? Ibdal. Ya, istilah yang pertama itu dengan cara ibdal. Ya, di sini disebutkan asbi'anna mubdila, ibdal. Dan cara yang kedua, ya, cara yang kedua ini istilahnya adalah tashil, ya, mempermudah. Kalau ibdal tadi itu artinya mengganti, sedangkan tashil itu artinya yang mempermudah. Ya, jelas ya? Ya, jadi ketika ada hamzah wasal itu apa sih? Alif.
Yang dimaksud dengan hamzah wasol itu adalah alif. Ya. Diapit oleh hamzah istifham. Apa hamzah istifham? Jadi hamzah istifham itu adalah hamzah yang berarti hal. Ya. Artinya apa? Apakah? Ya, istifham, pertanyaan. Nah, maksudnya gimana sih? Gini, hamzah wasol. Ya. Ketika ada hamzah wasol yang diapit oleh hamzah istifham dan juga lam ta'rif, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan artinya apakah? Ya. Nah, ketika jadi hamzah ini tuh punya arti sendiri dia. Dia punya arti sendiri, artinya adalah apakah. Nah, apa bedanya ketika kita baca sebuah isim adz-dzakaraini ya, dengan yang ada hamzah istifham dengan tidak ada hamzah istifham jika dibaca seperti ini. Misalkan pertama nih ya, kita akan bacanya sebentar. Kita tiadakan dulu ini. Oke. Adz-dzakaraini. Ya enggak? Ini kalau nggak ada hamzah istifham nih ya, ini dibacanya adz-dzakaraini. Adz-dzakaraini. Seperti itu kan? Karena setiap apa namanya? Setiap astagfirullah. Alif lam pada isim maka dibacanya al, ya. Jadi dibaca ini adz-dzakaraini. Nah, dengan ketika misalkan kita tambahkan hamzah istifham. Ya, kita tambahkan hamzah istifham di sini. Artinya apakah? Seandainya kita langsung baca kaidahnya, berarti harusnya kan adz-dzakaraini juga. Berarti apa bedanya? Yang ada hamzah istifham dengan yang tidak ada hamzah istifham. Nah, makanya untuk membedakan yang mana kalimat yang ada hamzah istifhamnya dengan yang tidak ada hamzah istifhamnya agar tidak langsung diidghamkan, maka adalah dua kaidah tadi, yaitu ibdal dan juga tashil. Nah, untuk ibdal, ya, ibdal ini artinya diganti, ya, artinya diganti. Apa yang diganti? Hamzah wasalnya. Ya, hamzah wasalnya kita ganti dengan apa? Dengan temannya fathah, yaitu alif. Jadi ini udah jadi alif mad. Ya, ketika ada alif mad bertemu dengan fathah sebelumnya maka menjadi mad. Ya. Lalu di depannya ini ketemu sukun, sukun yang terkandung pada tasdid. Ya. Maka muncullah hukum apa? Kalau ada mad ketemu sukun asli maka hukumnya adalah mad lazim. Ya. Mad lazim ini dibacanya berapa harokat? Dibacanya 6 harokat. Makanya dibacanya yang cara yang pertama adalah adz-dzakaraini. Nah, ini adalah cara yang pertama. Adz-dzakaraini. Nah, ini adalah mad lazim. Ya. Nah, ada pula ya cara yang kedua itu adalah tashil. Tashil ini artinya apa namanya? Meringankan, ya. Meringankan suara hamzah wasol di antara suara hamzah qat'i dan hamzah dan juga mad. Ya, antara hamzah dengan alif mad seperti itu. Gimana cara bacanya? Pokoknya si hamzah ini nih, hamzah wasol ini diringankan. Ya. Jadi bukan dibacanya bukan a'adz-dzakaraini. Ya, melainkan dibacanya adz-dzakaraini. 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 Ya. Adz-dzakaraini. Ya, itu cara yang kedua. Ya, jadi jelas ya, asatidzah semua,
cara untuk membaca ketika ada hamzah wasal yang diapit oleh hamzah qat'i dan juga alif ta'rif, lam ta'rif, itu ada dua cara. Ya. Ada apa namanya tadi, ibdal, dan juga ada tashil. Ya. Ibdal ini artinya diganti, sedangkan tashil ini adalah meringankan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa kalimat yang dibaca seperti itu? Ya, di antaranya yang bisa dibaca dengan cara ibdal juga tashil. Maka jawabannya ada 3 kalimat. Ya, dalam Al-Quran ada kalimat yang dibaca, boleh dibaca ibdal dan juga boleh dibaca tashil. Dan masing-masingnya ada 2. Sehingga ada 6. Ya, ada 6 ada 6 ayat ya yang memiliki apa namanya cara baca seperti ini. Tapi katanya itu cuma ada 3. Apa saja katanya? Yang pertama adzakara ini yang tadi kita contohkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada kalimat Allah. Dan yang ketiga ada kalimat al-ana. Ya. Nah, adzakara ini di surat apa? Adzakara ini berada di surat apa? Ada di surat Al-An'am. Ya, ada di surat Al-An'am. Ayat 143 dan ayat 144. Nah, ada 2 tempat ya. Ada di 143 satu, sama satu lagi ada di 144. Aduh, afwan ya, anak kurang nih. Bentar. Ya, ada di 143 yang satu ada di 143 dan yang satu ada di 144. Ya. Nah, untuk kalimat Allah ada di mana? Yang pertama ada di surah Yunus. Ayat berapa? Ayat 59. Dan ada di surat apa? Ada di surat An-Naml. Ayat yang sama juga, ayat 59. Yang ketiga, ini di surat apa nih? Al-Ana. Ini ada di surat yang pertama sama di surat Yunus. Ayat berapa? Ayat 51. Dan ada di surat ada di surat Yunus di ayat 51 dan juga ayat 91. Ayat 91 afwan. Ya. Jelas ya? Ya, kita coba cantumkan. Ini ada ayat di ayat ada di ayat berapa aja ya supaya nanti kita bisa lebih enak mempraktekannya. Seperti itu. Kayaknya kita prakteknya di akhir aja asatidat ya. Ini qadarullah anak agak kurang sehat. Mulai keluar keringat dingin. Jadi untuk bait ke berapa tadi?
untuk bait ke 13 jelas ya. Cara yang pertama tadi ada ibdal, 6 harokat dibacanya. Adzakaraini al-ana dengan Allah. Ya. Buat yang sudah pernah belajar terkait dengan mad, wabil khusus tentang pembahasan mad lazim, itu pasti sudah paham. Ya, ini kenapa dibaca 6 harokat. Karena dihukumi kalau adzakari itu mad lazim, kilmi musaqqal. Kalau al-ana mad lazim, kilmi mukhaffaf, dan Allah mad lazim, kilmi musaqqal. Ya. Sekarang kita lanjut ke bait ke-14. Di sini mu'alif mengatakan warqab wa yalhath hala waslin adghiman. Ya, jadi ini dibacanya hala waslin, bukan hala wasli. Ya, jadi kalau kita zoom, nih ada bagian yang kepotong tuh, lihat. Ya, ada yang kepotong. Jadi ini dibacanya hala waslin. Ya, jadi kalau yang mau ngafal nanti hati-hati. Bukan warqab wa yalhath hala wasli adghiman, tapi hala waslin adghiman. Nah, di bait ke-14 ini di setengah bait pertama membahas tentang 2 ayat dalam Al-Qur'an yang dibaca dengan cara idgham. Ya, jadi di bait 14 ini kita membahas terkait dengan idgham. Nah, yang pertama ini pada kalimat irkab, ya. Irkab ma'ana. Di surat apa tuh? Di surat Hud ya. Surat Hud ayat berapa tuh ya? 41 kalau nggak salah kan. Jadi irkab ma'ana. Kalau nggak salah ini surat Hud ayat 41. 42, Kak. 42. Ya. 42. Syukran. Ya. Sama yalhath dzalik. Ya. Ini hanya ketika apa? Ketika wasol, ingat ya. Ini hanya ketika wasol. Kalau waqaf yalhath, ya udah yalhath dzalik lanjutnya. Ini surat apa ya? Karena lupa. Cari dulu. Yalhath. Nah ya. Ini surat Al-A'raf ayat 176. Kok jadi ngulang terus ya? Habis update tuh. Jadi ke atas terus. Ya, surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 176. Astagfirullah, ya ke atas terus. Ya, ayat 176. Gimana maksudnya? Nah, lihat. Ini kan ba ketemu mim, ya. Ba ketemu mim. Hati-hati jangan sampai kita bacanya irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Atau misalkan ini sa ketemu zal. Kita bacanya yalhas dzalik. Bukan seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman pernah belajar Tuhfatul Atfal, ya di pelajaran Tuhfatul Atfal itu nanti ada bab terkait dengan al-alaqatu baina harfain. Bukan babnya sih sebetulnya. Iya, babnya. Ya, al-alaqatu baina harfain. Di situ kita akan membahas tentang ada istilahnya mutamathilan. Ya, mutamathilan itu ketika pertemuan 2 huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama. Lalu ada mutajanisan. Mutajanisan ini adalah huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga ada mutaqariban. Itu adalah huruf yang bertemu, ya ada 2 huruf yang bertemu yang makhrajnya itu berdekatan. Itu disebutnya mutaqariban. Itu dari segi makhraj. Ya, jadi ada mutamathilan, mutajanisan dan mutaqariban.
Ada lagi sebutnya tambahan itu mutabaidan. Makhrajnya jauh intinya. Ya. Nah, lalu dari segi harokat, ya nanti itu ada bahasannya lagi. Ya. Ada istilahnya itu harokat sogir. Sogir itu kalau apa? Kalau misalkan huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya harokat. Ya. Huruf yang pertamanya sukun, ya, huruf yang keduanya ini harokat. Misalkan ada kalimat an'am, an'am misalkan, an'am tak, an'am. Nah, nun sama ain ini sebutnya sogir. Kenapa? Karena nunnya sukun, ainnya ini fathah. An'a. Nah, ini sebutnya sogir. Ya, pokoknya sukun harokat sebutnya sogir. Lalu ada istilah apa namanya? Kabir. Ya, ada istilah kabir. Kalau kabir ini ada di pertemuan dua huruf yang dua-duanya harokat. Ya, pokoknya dua harokat, dua hurufnya ini berharokat. Contoh misalkan apa? Alaihim misalkan. Alaihim. Ala. Nah, ainnya fathah, lamnya fathah, disebutnya ini apa namanya? Kabir. Lalu ada istilahnya sogir kabir mutlak ya. Nah, mutlak ini ketika kebalikan dari sogir. Huruf pertamanya harokat, tapi huruf yang keduanya ini sukun. Misalkan apa? Tuh, an. Misalkan, an. Nah, an ini sebutnya mutlak. Nah, untuk pembahasan ini, irkab dan juga yalhas itu berada pada pembahasan apa namanya? Huruf yang mutajanisan. Mutajanisan apa sogir afwan. Ya. Ada dua huruf yang berada dalam kondisi sogir. Dua huruf yang makhrajnya sama, ya, tapi kondisi harokatnya itu yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat. Ya. Ada berapa huruf yang dibaca idgham? Yang dibaca idgham itu ada 7 huruf, ada 7 formasi afwan. Ya, ada 7 formasi. Apa aja? Formasi yang pertama itu adalah ta dengan to. Ya, contohnya apa? Ada ayat apa? Nah, fa manat to ifah. Nih. Ini nih, tak ketemu to, kita bacanya bukan fa manat to, bukan gitu. Nat to, bukan gitu. Tapi kita langsung idghamkan tak kepada to. Ya. Kok dia disebutnya mutajanisan? Iya, karena tak sama to itu satu makhraj kan? Adanya di ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. To dal ta. Ya, wa to wa dal wa ta min huwa min ulyas sanaya. Ya. Itu dalil jazarinya. Dia satu makhraj, ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sari atas. Ya. Posisinya sogir lagi. Ya, sogir tuh taknya sukun, to-nya fathah. Ya, harokat kan? Nah, berarti dia dibacanya famanat to, ya, famanat ifah. Gitu. Itu formasi yang pertama, tak ketemu to. Yang kedua ada tak ketemu dal. Contohnya apa? Misalkan ada afan bukan tak ketemu dal ketemu tak harusnya. Ya, ada misalkan kode tabayyana.
Kita bukan bacanya qad tabayyana, bukan. Tapi kita langsungin qad tabayyana. Ya, qad tabayyana, bukan qad tabayyana. Qad tabayyana. Ya, kenapa kok kayak gitu? Karena dia mutajanisan. Tak sama dal ini satu makhraj dan dalnya dalam posisi sukun dan taknya berharokat fathah. Ya, makanya dibacanya idgham mutajanisan shagir. Ya. Lalu formasi yang ketiga itu ada dha dan zal. Formasi selanjutnya ada tak ketemu tak ketemu dal. Ya. Lalu formasi yang kelima ada ini nih yang akan kita bahas nih. Dal sa ketemu zal. Ya, kalimat apa? Yalhas. Yalhas. Dzalik. Terus ba ketemu mim. Irkab ma'ana. Terus ada yang terakhir ini yang ketujuh adalah to ketemu ta. Ini ada dua kalimat yang sudah sering kita dengar. Ya, itu adalah ahaltu dengan basalta. Ya, ahaltu dengan basalta. Nah, wa ketemu ini salah. Ini zal ketemu wa. Ya, ketemu wa. Ini contohnya apa? Il walamu. Misalkan. Atau il walamtum. Kita bacanya bukan il walamu tapi il walamu langsung. Terus tak ketemu dal misalkan tak ketemu dal apa ya? Tak ketemu dal asqalat da'awallah. Ya. Nah, itulah variasi-variasi yang dibaca idgham mutajanisan shagir ada 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 sampai 6 itu dibacanya idgham kamil. Ya, secara sempurna. Contoh misalkan ini nih. Famanattu nattu langsung tanya itu melebur betul-betul ke to. Misalkan qad tabayyana dibaca qad tabayyana, dalnya melebur ke ta. Terus zal kepada dha ini juga sama melebur. Ilwalamu bukan idzwalamu bukan tapi langsung ilwalamu. Terus asqalat sama da'awallah juga langsung melebur. Asqalat da'awallah. Terus yang kelima yalhadzalik kalau idgham ya sekali lagi kalau diwasol afwan. Yalhadzalik itu juga sama langsung melebur, sa-nya melebur ke zal. Lalu ba ke mim juga sama irkam ma'ana. Jadi ba-nya betul-betul hilang. Ya. Tapi untuk yang ketujuh ya. Ini disebutnya idgham nakis. Ya, idgham nakis, tidak sempurna. Makanya dibacanya itu bukan ahatta tapi ahalta. Ahalta, basalta. Jadi sifat to-nya itu saking kuatnya masih ada. Ya, tidak bisa melebur kepada huruf ta. Seperti itu. Itu sedikit syarahannya, ya, syarahan dari bait ke bait ke berapa sih ini?
14 ya. Ya, bait ke-14. Jadi hati-hati sekali lagi. Kalau misalkan baca irkab ma'ana itu jangan seperti itu, tapi irkam ma'ana, irkam ma'ana. Seperti itu. Dan yalhadzalik. Tapi kalau apa ini? Kalau wasol. Contohnya, tuh lihat. Nih. Ya. Kelihatan kan? Ini baris yang ketiganya. Ya tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhadzalik. Kalau idgham. Karena di situ ada tanda waqaf yang jaiz. Artinya kita boleh berhenti yalhath. Boleh di situ. Ya kalau kita berhenti yalhath. Dzalika matsalul qaumi dan seterusnya. Ya, tapi kalau misalnya kita wasal, maka kita baca yalhadzalik. Seperti itu. Jelas ya, asatidzat? Oke, kita lanjut dulu. Kayaknya kita nggak sampai bait ke-17 deh, anak kayaknya nggak kuat. Afwan jidan ya. Wanuna yasina wanuna al-hiran. Ya, wanuna yasina wanuna al-hiran. Nah, kita sekarang akan membahas tentang huruf muqatta'ah. Ya, ada istilah huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah ini itu Fathul Atfal, bagi yang sudah pernah belajar ini sudah nggak asing ya, huruf muqatta'ah. Ada berapa belas tuh? Ada 14 ya, huruf muqatta'ah tuh ada 14 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 14. Ya, 14 itu dengan rincian 8 huruf yang mad lazim dan 6 huruf yang mad tabi'i harfi. Ya. 8 huruf yang lazim harfi, dan yang 6 huruf itu tabi'i harfi. Kalau nggak salah ya, Anda lupa lagi juga. Ya, belum murojaah lagi. Maksudnya gimana sih? Gini. Kita sedang membahas Yasin dengan Nun. Yasin di surat Yasin, Nun di surat Al-Qalam. Harus di scroll terus. Nah, di surat Yasin, ya habis ininya, baterai pensilnya. Nah, di surat Yasin kan ayat satunya kan Yasin, iya dengan sin doang kan? Dan ayat keduanya itu wal Qur'anil Hakim. Nah, secara huruf muqatta'ah ini apa sih? Pokoknya awalan surat ya, ayat 1 yang diawali dengan huruf, kayak misalkan alif lam mim, alif lam ra, ya. Toha, itu disebutnya huruf muqatta'ah. Nah, di surat Yasin juga kan sama tuh. Yasin tuh iya dengan sin doang. Nah, maka yang harus kita baca adalah huruf pembentuknya. Ya, huruf pembentuknya. Nah, Yasin ini gitu kan, tulisan dalam Al-Qur'annya. Tulisannya itu sebetulnya kayak gini. Ya, sin. Nah, kayak gitu tulisannya. Nah, kenapa ya kok dibaca 2 harokat sih? Lihat aja. Karena ada apa? Karena ada alif ketemu fathah, sin. Kenapa kok dibaca 6 harokat? Karena dia mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, karena ada nun sukun, ya ketemu mad. Ya. Maka dibacanya ini 2 harokat, ini dibaca 6 harokat. Seperti itu. Nah, perhatikan. Akhir katanya, ya, akhir kata sin itu adalah nun. Ya. Dan ingat, ayat kedua, ayat selanjutnya itu adalah wal Qur'an. Nah, harusnya secara hukum, nun sukun ketemu waw itu apa? Idgham harusnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Harusnya seperti itu. Ya. Tapi di sini ya disebutnya dengan istilah ilhar ya, riwayah. Ya.
Ilhar riwayah. Nah, ilhar riwayah itu nanti ada dua, yaitu Yasin dan juga surat Al-Qalam. Ya. Dengan nun di surat Al-Qalam ayat satunya. Nun, tulisannya gimana? Nun, wawu, nun. Ketemu ayat selanjutnya wal qalami. Ya. Nun sukun ketemu wawu harusnya nun wal qalami misalkan. Ya, tapi dia dibacanya ilhar. Ilhar apa namanya? Ilhar riwayah. Nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya. Ini disebutnya ilhar riwayah. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi kalau misalkan sama teman-teman yang lain ya, atau misalkan teman-teman sedang menghafal ketemu ayat ini dan kata gurunya, coba bagaimana cara mewasal Yasin dengan wal Quran. Nah, kita jelasin aja. Kalau riwayat Hafs, Thoriq Syatibi, maka dibaca dengan cara ilhar riwayah. Bagaimana prakteknya? Seperti ini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Terus kalau di Al-Qalam gimana? Nun wal qalami. Ya, dibaca jelas aja ilhar. Ya, dibaca ilhar. Ya. Kok dibaca ilhar? Karena riwayatnya seperti itu. Ya. Sekali lagi ini yang kita bahas adalah riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah seperti itu. Karena di Thoriqah yang lain ya misalkan ada kalau nggak salah di Raudhatul Huffaz itu bisa juga dibaca idgham di situ. Di Thoriq Raudhatul Huffaz itu bisa dibaca idgham di situ. Ya. Jadi simpelnya di Thoriq Thaibatun Nashr ada juga yang baca idgham seperti itu. Ana rasa jelas ya, ana rasa jelas. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup jelas? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba ana yang mau nanya. Coba. Oh, Ustazah Wahbah sudah hadir ya. Oke. Ustazah Wahbah dari awal hadirnya atau pas di tengah-tengah? Agak tengah, Ustaz. Oh, agak tengah. Ya, cuman agak awal agak tengah. Pas pembahasan mana tadi? Tadi hafal ini anak nyambi tidurkan anak. Oh, Jadi kurang ya hafal. iya nggak apa-apa. Pokoknya kita bahasanya tadi baru bait 13 dan 14 ya. Terkait dengan 3 kalimat yang boleh dibaca ibdal dan juga tashil. Lalu kalimat yang dibaca idgham ya, irekam ma'ana as. Ya. Itu mengikuti Ustaz, itu mengikuti insyaallah. Ya. Terus di Yasin dan Nun. Seperti itu. Oke, coba kita praktekkan ya. 2 bait ini dulu kita praktekkan. Az-Zakaraini. Ya, Az-Zakaraini. Surat apa tadi? Surat Az-Zakaraini. Ada yang mencatat? Surah Al-An'am ayat 143 144 Ustaz. Oke, Al-An'am ya. Kita ketik dulu. Ketemu enggak? Tuing. Oh, enggak ketemu. Oke, ayat 143 dan 144 ya. Hidung ana mampet dan keringetan terus. Alhamdulillah. Nah, 4344. Nah, ini. Ya. Nampak ya? Asatidah. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Ya. Qul adzakaraini. Ini ingat,
Adzakar ini hukumnya adalah mad lazim kilmi musaqqal. Ya, yang namanya musaqqal itu pasti ada idgham di dalamnya. Dan kalau ada idgham pasti ada hentakan. Ya, ada hentakan sedikit naber di situ. Makanya nanti asatidzah semua jangan baca seperti ini misalkan. Qul adzakaraini, jangan gitu. Tapi harus ada hentakan dikit. Qul adzakaraini. Seperti itu. Ya, itu cara yang pertama. Yang kedua, qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Az itu disebutnya dengan tashil. Jangan ada jeda ya. Kayak gini misalkan bukan gitu. Itu salah. Harusnya langsung aja. Az ya, itu disebutnya tashil. Bukan juga ya, tapi pokoknya hamzah yang kedua itu dibaca antara hamzah dengan alif aja. Gitu. Oke, silakan siapa yang mau baca penggalan ayatnya aja. Qul adzakarin harrama amil unsayin sampai situ. Silakan siapa yang mau baca? Satu orang per satu contoh aja. Ini kan ada 6 contoh ya, ada 6 kalimat. Ada 3 kalimat. Jadi satu orang satu lah. Apa-apa kita gantian. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Ustazah Tazkiyah deh. Ustazah Tazkiyah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan anak greget. Greget. Kalau misalkan masih ingat gak? Kalau misalkan kita di pertengahan ayat yang harusnya kita baca basmalah atau isti'adzah. Oh, istiazah Ustaz Afwan. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul azzakaraini Qul azzakaraini harrama amil unsayain. Qul azzakaraini harrama amil unsayain. nah, ya seperti itu kurang lebih. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Seperti itu. Ustazah Wahbah, boleh coba Ustazah Wahbah? Afwan, anak kalau Ustazah Tazkiyah pengen pakai dalilnya. Dalilnya apa berarti Ustazah Tazkiyah? Afwan. Az-zakaraini ashbi'anna mubadila. Al-ana Allahu kadza wa sahila. Silakan Ustazah Wahbah ya tadi ya. Qul adzakaraini. Mau coba atau sambil nidurin? Ya, yang lain dulu Ustadz ya. Bentar Ustadz. Baik. Mau mengkondisikan dulu. Hadir. Coba siapa ya? Vivi, hadir Vi. Halo, ada? Oke. Coba Muti hadir nggak? Soalnya karena nggak bisa sambil ngelihat ini ya, siapa yang hadir enggaknya. Muti, masih hadir Muti? Masih nyimak? Oke. Hana, nyimak Hana? Nyimak Kak, tapi nggak ada ininya. Nggak ada apa? Share screen-nya ya nggak ada ya? Nggak ada emang? Di Hana mah nggak ada, tapi kayaknya di yang lain mah ada. Oh iya, karena nggak nge-share layar. Aduh, kacau ya. Astagfirullah. Nah, ada ya sekarang ya. Iya ada. Muncul ya. Tapi tadi Ustaz Tazkiyah kok bisa tahu buka Quran ya Ustaz Tazkiyah ya? Iya Ustadz. Itu kerennya kayak gitu harus ya. Baik, silakan Hana. Sampai mana? Sampai sayain aja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Woi. Jadi jadi Eh, kalau misalkan apa ya? Ini kan dia mad lazim kilmi musaqqal. Ya, jadi harus ada tekanannya untuk menandakan bahwa di situ ada idgham. Jadi dibaca qul adzakaraini adzakaraini seperti itu. Ulang. Sampai unsayain yang pertama aja nggak apa-apa. ya. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Iya, seperti itu. Terus cara yang kedua, Qul 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 adzakaraini harrama amil unsayain. qul ad 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 ulangi. Qul gimana Kak? Qul kalau lambatnya gini. Qul ad 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 gitu. Bukan bukan a juga tapi dikit, naik dikit. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini harrama gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut aja nggak apa-apa. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Nah, baik. Ya, ini di surat apa? Di surat Al-An'am, ya ayat 43 dan 144 nih, di bawahnya juga ada. Mana nih? Nah, ini tuh. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain, juga sama kalimatnya. Seperti itu. Ayat yang kalimat yang kedua itu adalah al-an. Surat apa itu? Surat Tazkiyah. Yang kedua, Ya, Al-Ana Yunus ayat 51 dan Yunus ayat 91. Yunus. Coba. Keluar. Ayat berapa Ustaz? Ayat 51 Ustaz. Nah, ini dia. Asumma idza ini. Nah, lihat. Di sini tuh tandanya dia sukun doang, bukan tasdid. Sehingga dia ini mad lazim, kilmi, mukhaffaf atau musaqqal kira-kira. Dia di sini mukhaffaf atau musaqqal kira-kira. Ada yang tahu nggak? Mukhaffaf, betul. Jadi bacanya dia mukhaffaf sehingga tidak perlu ada tekanan. Ya, jadi jangan dibaca al-an, bukan gitu. Datar saja udah, karena nggak ada idgham situ. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Yang keduanya tashil. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ya. Al-ana
Ya, silahkan. Yang mau coba, yang belum siapa? Irena, boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah atau bismillah? Aja. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Tastajil. Ya. Boleh sekali lagi diulang. Ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Cara yang kedua. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ya, itu tashil. Oke, siapa lagi yang belum nih? Muti, nyimak gak, Mut? Mutiara Juwita. Ya, Kak. Ya, boleh coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an. Bukan di situ A-nya. Oh iya. Ana. Al-an. Oh iya, benar. Apa nih, Kak? Al-an. Al-an. A-nya dipanjangin. Al. Al-a. Oh iya. Gimana, Kak? Apaan? Al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Panjangin lagi 6 harokat ya, mad lazim. Al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Iya, cara yang kedua. Tashil. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Nah, jangan ada madnya, jangan gini bacanya. Bukan gitu. Jangan gitu ya. Jadi A yang pertamanya nggak ada mad di situ. Al-ana wa qad al Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Coba di ana dulu, jangan diberesin dulu. Al-ana. Al-ana. Nah, jangan ada madnya, jangan jangan gitu. Langsungin. Al. Langsungin, jangan ada mad, jangan bukan itu. Al-ana. Ayo sekali lagi. Al-ana. Ya, nanti terus dilatih aja ya, insyaallah. Oke. Jadi ada 2 cara, oke? Ya. Nah, asal dilihat semua intinya nanti adzakari dengan Allah itu cara bacanya sama. Dia itu mad lazim, kilmi, musaqqal. Untuk al-ana ini dia mad lazim, kilmi, mukhaffaf. Dan satu-satunya, pokoknya ya, satu-satunya mad lazim, kilmi, mukhaffaf dalam Al-Quran, ya, di riwayat Hafiz an Asim, Ana nggak tahu di riwayat yang lain itu bagaimana, tapi di riwayat Hafiz an Asim, min thariq Syatibi, itu pokoknya al-an ini adalah satu-satunya mad lazim, kilmi, mukhaffaf. Jadi kalau misalkan asatidzah semua ada ujian tajwid, ya,
disuruh tuliskan contoh mad lazim kilmi mukhaffaf. Gak usah bingung-bingung, udah satu-satunya itu adalah al-an. Gitu ya. Bisa difahami insyaallah. Kalau untuk yang ininya coba langsung aja deh, ini mah nggak usah ngeliat di Quran ya. Untuk yang irkab itu pokoknya langsung aja. Irkam ma'ana, gampang lah insyaallah. Sama juga yang yalhaz itu langsungin ke yalhadzalik. Yalhadzalik. Ya, terus yang di Yasin dengan wal Qur'annya langsungin juga gampang. Yasin 6 harokat ya. Yasin wal Qur'anil Hakim dengan nun wal qalami. Baik, sampai situ dulu sepertinya Ustazah. Afwan. Kayak targetnya sebetulnya pengennya sampai bait ke 17 ya, sampai bait ke 17 tapi ternyata kita cuman bisa sampai di bait ke 14 saja. Tapi ana harap semuanya mudah-mudahan bisa difahami, dipraktekkan nanti ketika baca. Jadi karena ini kalimatnya hanya kalimat beberapa aja, jadi ana harap bisa dihafalkan ya. Misalkan sulit untuk menghafalkan dengan surat dan ayatnya misalkan. Surat apa, ayat berapa, paling tidak paham dulu aja konsepnya. Ya, jadi misalkan apa namanya, ya besutu pakai sin, ya besutu basto pakai sin, al-musai turun nanti boleh pakai sin atau pakai sod. Nanti al-musai turun hanya pakai sod. Ya, terus adzakarain al-an Allah itu boleh tasil, boleh ibdal. Irkam ma'ana yalhas dzalik itu nanti diidghamkan secara kamil. Yasin nun itu izhar riwayah dan seterusnya kayak gitu. Ya, jadi pas lagi baca Quran kita nggak bingung gitu. Ya bisa dipraktekkan dan seterusnya. Tapi sepertinya kita sampai sini dulu aja Satidah. Afwan karena kondisi belum memungkinkan dan sepertinya 2 bait pun udah cukup menghabiskan waktu 1 jam ya ternyata. Kita tadi mulai jam 8 kalau nggak salah jam 8 pas ya, jam 19.59 kalau nggak salah, sekarang udah jam 21. Masya Allah ya, 2 bait 1 jam ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang ana rasa cukup mendetail walaupun nggak mendetail banget ya, ini cukup ringkas juga sebetulnya karena kita nggak menjelaskan lebih dalam terkait dengan kenapa-kenapanya, tapi ya mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedemikian ini, ya sedemikian ringkas ini bisa menambah wawasan kita, yang menambah pemahaman kita terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Ya ternyata nggak sembarangan cara baca Al-Quran tuh, nggak sembarangan juga untuk menentukan hukumnya, ya dan seterusnya. Seperti itu. Ana rasa tidak ada yang mau ditanyakan karena memang materinya gampang dan mudah. Karena dari itu kita sama-sama tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah